setelah melewati area Batu Rejeng tadi udah gua perasaan ke sini ya. Untuk pertama kali gue tahu sejarah pohon melintang yang dari daratan Ranung Bolong menuju, nggak ada perasaan takut, nggak ada sama sekali, nggak ada tuh perasaan takut apa tuh ya, perasaan tadi nggak ada. Boleh ditanyakan sama pendaki-pendaki ya, gue yakin nggak cuman gue tuh ya, gue bisa lompat dari pembatas tembok tadi, gue jatuh duluan, pala gue di bawah ya, bisa aja keseleo leher gue kan. Udah kita nikmatin suasana yang menegangkan itu, tiba-tiba si Arin itu melototin gua ditabok, gua langsung dicekek, terus dia mau keluar tenda. Begitu baru mau keluar tenda, gua tarik dong, mohon maaf ini, karena ini bukan dia kan, gua tarik, gua kunci lehernya langsung, gua kunci, gua pencet tangannya, gua tanya ini siapa? Ini mohon maaf nih bukannya sok jagoan, tapi emang seperti ini kejadiannya. Kita gue tarik, gue tanya ini siapa? Dia diem aja, cuma begini doang ya. Nyawatnya begitu-gitu doang. Terus nangis. Nah itu gue gimana ya? Di saat itu gue terus terang gue takut. Tetapi karena cuman gue aja yang sadar, otomatis rasa takut gue berubah jadi rasa nekat. Saat itu gue nekat udah, gue bilang siapa lu, gue nggak tahu. Ini rombongan gue, ini anggota gue, dan dia di bawah tanggung jawab gue. Jadi apapun yang terjadi sama gue, terjadi sama dia, otomatis akan berimbas kepada gue. Makanya akhirnya gue nekat di situ, yang tadinya takut jadi beraninya minta ampun. Gue tanya, itu gue bacain apa aja, gue bacain salawat, gue bacain apa? Mungkin karena bacanya dalam keadaan dia itu tadi, dalam keadaan emosi yang tinggi ya. Jadi akhirnya tidak berakibat gitu, tidak berakibat banyak sama dia. Dia terus saya kayak gitu sih akuarin. Itu sampai 4:30 bro. Akhirnya gue diemin, yang penting dia nggak keluar tenda aja gitu. Gue diemin ya, gue kunci tapi tangannya kiri kanan, gue liatin aja terus sambil gue baca bacaan. Itu sampai 4:30 dia kayak gitu doang. Itu suaranya kayak gini, lebih renyah lagi, itu panjang. Nah, si Arinnya ini nanti ya setelah kejadian ini akan gue ceritakan. Jadi si Arin itu bener-bener kayak gitu doang. Sampai 4:30 tiba-tiba dia bangun, terus ngeliat gua, bang, mata lu berair gitu kan. Dalam hati gua, lu gelap-gelap lihat aja di bocah, pikiran gua kan gitu. Terus langsung brek tidur. Mau ngucapin apa? Brek tidur. Dalam hati gua, emang lu doang yang capek, gua gak capek kali gua bilang. Gua langsung tidur juga brek gitu kan. Gua tidur. Itu sambil istilahnya meluk dia lah gitu ya, ini mohon maaf deh gitu. Meluk karena emang situasinya ngelaba darurat gitu kan. Ngelaba darurat. Dah, gue tidur itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah Arin masih ada pas gue bangun itu sekitar 7:30. Gue waktu bangun kaget. Arin mana gitu kan, nggak taunya ada. Karena dalam tidur kan gue mimpi, ini mata gue kan sakit ya. Jadi waktu tidur ini gue mimpi perasaan mata gue tuh bengkak gitu kan. Ternyata bukan ngimpi, bener pas mau tidur mata gue bengkak udah bengkak separuh di sini, udah gede dan udah ngeluarin air terus. Lucu kan, waktu gue di mimpi kan gue kecolok kan ya. Nah sampai di Arjo gue udah bener-bener udah bengkak mata gue. Entah apa hubungannya gue nggak paham. Yang jelas mata gue udah bengkak. Kan si Arin ada tuh, gue udah lega. Gue cek mata gue, mata gue bengkak banget. Udah gue diem aja. Sambil nunggu si Arin bangun, gue masak, gue bikin kopi. Kira-kira 1 jam kemudian, ya, sekitar jam 8:30 atau jam 9, itu si Arum turun duluan, cewek. Gue tanya, Rum kok nggak bareng? Saya ditinggal Bang sama Indra sama si Kelin. Ya. Udah gue titip gitu kan, ya udah Rum mungkin belum jodoh, gue bilang kayak gitu. Dan nih, bikin minum teh gitu. Akuarin mana kan si Arum? Itu dalam. Begitu si Arum masuk, si Akuarin bangun. Mereka ngobrol biasa aja. Nggak lama Keling sama si Indra datang. Nah ini bocah dulu gomelin. Karena apa kok bisa nih nggak cewek gitu.
kok bisa mentingin egonya untuk sampai tembus puncak Semeru. Padahal kan kalau mau sabar, ya gue nggak tahu ya situasi dan kondisi di lapangan. Tetapi sebagai senior gue saat itu gue memberikan sanksi sama mereka. Jadi ketika mereka sampai ke base camp itu gue suruh ada push up sekitar 30 kali satu orang. Setelah menjalani hukuman baru gue persilakan untuk minum teh manis. Intinya adalah gue bilang waktu itu jangan pernah sekali-kali meninggalkan rekan kita ya. Karena sejak dini kan kita udah sadar bahwa kita tuh mata rantai hidup yang harus saling mengisi dan saling melengkapi, juga saling melindungi di dalam pendakian kita. Jadi tidak boleh, haram tuh hukumnya. Gue bilang ninggal teman. Untungnya si Arum nggak apa-apa, ya bang, itu mereka minta maaf. Ya udah, ini kejadian pertama dan terakhir, jangan sampai terulang lagi di saat lo naik sama gua. Karena kalau sampai terulang lagi itu lebih parah lagi dari gua. Sekarang push up cuma 30, besok bisa 200 kali sambil gue injek. Karena apa? Karena mereka mengabaikan rekan gitu kan. Fatal ya. Itu fatal ya. Mendingan mereka yang gue injek daripada akhirnya semuanya jadi korban gitu. Sama pendakian gunung udah gitu cewek lagi. Iya, karena itulah yang gue rubah kan, yang gue injek itu mental mereka gitu, bukan fisiknya. Jadi yang gue injek, yang gue tendang, yang gue pukul tuh mental mereka, supaya mereka tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Aman lah pokoknya. Setelah udah pada istirahat, makan-makan, terus sekitar jam 12 packing, kita langsung bergerak turun menuju ke Ranukumbolo lagi. Ini mata gua udah bengkak total. Entah apa hubungannya dengan peristiwa di saat gua mimpi ketemu si manis penunggu batang roboh di Ranukumbolo. Gua nggak ngerti apa ya. Terus mata gua tuh makin bengkak. Pas gua turun pun itu mata semakin bengkak. Nah saat turun ini si Indra sama si Keling sama si Arum itu jalannya cepet banget, sedangkan si Arin itu jalannya lambat sama gua di belakang. Sepanjang perjalanan mulai dari Kalimati, Jambangan sampai ke Cemoro Kandang, itu gue sama Arin betul-betul menyaksikan penampakan yang jelas-jelas di pandangan kita itu kan. Kelebat kiri kanan tadinya itu, lama-lama kelihatan orang ya, mereka pakai belangkon, ada yang cuma pakai celana doang, celana pendek tapi lurik-lurik zaman dulu gitu, corak-corak zaman dulu. Ada juga beberapa orang yang kelihatannya seperti pendaki tetapi tidak menakutkan gitu. Gue takut tapi enggak, dalam hati gue buset. Gue tanya masih aku harinya, Ren dong lihat. Iya pak, ya udah cuek aja lah. Karena kan dia posisinya di depan gua kan. Sepanjang perjalanan itu perasaan tuh lama banget. Dalam hati gua nih si Keling sama si Indra, gua sikat lagi nih ntar. Nggak taunya mereka nunggu di Cemoro Kandang gitu. Karena mereka yakin wah jalan sama gue gitu kan. Sebenarnya jangan kayak gitu, salah kalau kita begitu. Kita tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita percaya sama kemampuan teman kita gitu. Udah turun dengan teror yang kayak begitu. Akhirnya gue sampai ke Cemoro Kandang. Nah di Cemoro Kandang ini istirahat, si Keling, Indra itu gue briefing lagi. Arum udah nggak sanggup bawa carry-nya, sedangkan carry-nya si Aquarin itu gue yang bawa gitu kan. Jadi gue bilang sama Indra, fisik lu kan masih bagus, ini carry-nya si Arum tolong pakai, lu berdua Keling ke Ranukumbolo duluan, buka tenda. Ya bang, nah akhirnya si Keling sama si Indra jalan duluan tuh ke Ranukumbolo. Gua sama cewek bertiga di belakang. Di orong-orong gue ini baru gue tanya, Rin, lu ngerasa ada yang aneh nggak sekitar pas anak-anak pergi muncak? Enggak, lu ngomong aja nggak apa-apa. Mumpung kita di situ, santai nggak? Siang nggak apa-apa. Kan gue udah bilang kalau memang ada sesuatu yang berat biar ringan, ngomong aja sama abang. Akhirnya siapa yang ngomong, perasaan gue ngimpi bang gitu kan. Gue ngimpi waktu habis ngobrol tuh, kata dia kan, habis ngobrol gue tuh ngimpi gue gregetan banget bang sama lo gitu, gue kesel banget sama lo. Dalam hati gue ya
Kayak kata gue ditampolin sama dia ya, dicakar-cakar gitu kan. Udah bakal gue bengkak sakit banget gitu kan. Kayaknya per jam tuh makin parah bengkaknya. Jadi itu udah mulai gak dapat, mata gue kayak ada yang ganjel gitu langsung. Aduh, sambil gue dengerin Om Haji Arif. Pokoknya dia kesel, habis itu dia baru ngobrol katanya. Terus dia ketawa-tawa, ngobrol, suasana menyenangkan. Dia bilang katanya ada tempat bagus gitu, semacam padang savana kecil tapi bagus. Nah dia di situ tuh ngobrol-ngobrol sama cewek yang tinggi tadi katanya. Dia dibilang kata si cewek tinggi tadi udah di sini aja, itu sini enak kali, banyak teman-teman cewek. Nah si Arin nggak mau gitu kan. Dia bilang nggak mau bang, untung gue di situ gue baca selawat terus. Nah lu lagi mimpi baca selawat? Iya bang, pas gue lagi mimpi gue baca selawat gitu. Oh, lu tau nggak Rin? Yang pas lu ngerasa lu sebel banget sama gue, nih bekas cakaran lu, sialan gitu. Seumur umur gue ditampol sama anggota gue baru lu. Serius lu banget, serius gue bilang, ya udah jalan. Tapi gue nggak dihukuman, kagak gue bilang udah jalan. Kira-kira setengah jam kita sampai ke kan tanjakan cinta kan, terus turunan cinta kan. Nah kalau kebalikannya berarti kita tanjakan cintanya jadi turunan cinta, naik tanjakan cinta. Ya, datar sedikit kita turun, begitu turun sampai ke Ranggubolo itu kan kita udah sore otomatis ngebes lagi, udah capek, udah ngebes lagi, istirahat. Sore itu setelah semuanya jadi, ini mata gua rasanya udah nggak bisa melek, jadi hitungan jam itu mata gua rasanya udah dapat air ya, gua tutup pakai kain, udah kayak si buta dari gua lalai gitu kan. Jangan gua hantu, jangan gua lalai sini Cibinong. Udah kayak si buta dari gua lalai gitu. Udah pusing kepala gua tuh, mulai hidung gua udah mulai panas buat hidung gua. Habis maghrib anak-anak gua pesenin. Aku kebetulan di Ranggubolo waktu itu udah ramai ya, ada sekitar 10 tendaan. Dan gue waktu itu di pelataran rumah bangunan kayu itu. Jadi di pelataran itu ada 2 tenda gue sama tenda orang. Di dalam pondok itu kalau nggak salah ada 10 orangan, ada yang dengan tenda, ada yang tanpa tenda gitu. Mereka sleeping bag, pakai sleeping bag aja. Setelah maghrib datang, ya, karena mata gue udah nggak enak banget ya, terus udah ganjel rasanya, udah kayak keganjel nih, biji mata gue udah kayak ganjel. Tutup gue tidur. Habis maghrib tuh gue tidur, gue masih sempat dengar si Keling tuh ngobrol sama si Indra, si Arum tuh ngobrol-ngobrol juga sama si Arum. Tapi karena fisik gue udah gak tahan, karena mata gue udah ganjil, gue tidur. Nah di dalam tidur ini, saat itu entah jam berapanya, pokoknya gue ngimpi cukup lama gitu kan. Ini ngimpinya panjang, tapi yang gue inget sedikit gitu. Sebenarnya panjang banget yang gue ingetin, soalnya apa ya, gue perasaan tuh ya kayak gue berenang di Ranggubolo gitu kan. Terus mata gue tuh kayak kayak dipegang-pegang sama si manis itu tadi gitu kan. Pokoknya intinya ini mimpi gue tuh panjang, cuma yang gue inget tuh gue mandi, mancing, habis mancing gue ngobrol, terus gue bangun. Gue kan tidur tadi habis maghrib ya, begitu bangun udah jam berapa? Udah jam 3:30. Berarti kan panjang banget tuh gue mimpi, bener-bener panjang kan. Begitu gue bangun udah 3:30, gue liat jam gue 3:30, gila gue nyenyak banget. Itu pokoknya mimpi nggak menyeramkan gitu. Pokoknya intinya gue main-main di sekitaran Ranggubolo lah, gue keliling Ranggubolo gitu. Nggak ada yang nyeremin deh pokoknya. Gue cuma ngeliat dia di situ tuh nyelam naik gitu kan. Pokoknya dalam mimpi itu kira-kira kayak gitulah dia. Gue nggak terlalu ingat soalnya. Intinya adalah gue sempat ngeliat ada perempuan tenggelam terus ngambang gitu kan. Nah, gue nggak tahu hubungannya apa dengan dia gitu. Bangun gue keluar nih, mata gue udah enakan gitu, tapi tetap masih bengkak gitu. Karena gue udah tidur puas, otomatis kan gue nggak bisa tidur lagi nih pagi ini. Udah gue bakar sampai pagi udah nggak ada apa-apa lagi tuh, bro. Nggak ada apa-apa pagi. Niatnya itu mau langsung turun, tapi saat itu aneh, hujan. Pas kita mau turun ini udah rapi tuh hujan deras. Akhirnya nunggu dulu hujan selesai tuh. Sekitar jam berapa itu pas gue bangun, sampai anak-anak bangun juga, masak, packing ya, itu sampai sekitar jam 9 ya.
dari sejak bangun jam 6. Jam 9 kita mau jalan hujan deras sampai jam 2 siang. Akhirnya jam 2 siang kita baru mulai bergerak meninggalkan Ranupumolo menuju Ranupani. Mata gua walaupun udah nggak berasa ganjel dan sakit, tetapi tetap berlendir. Lucu, ngimpi kecolok, tapi beneran jadi gitu kan. Apa emang karena ada debu masuk, segala gua nggak paham lah. Ada fotonya gua tuh di saat gua lagi pakai ini ada. Terbisa gua kasih dulu. Lucu. Akhirnya udah jam 2 kita turun. Nah itu kan siang ya, nggak ada lagi rombongan turun selain rombongan gua gitu. Nah, udah jalan sepanjang perjalanan turun ini memang mata ini nggak ngeliat apa-apa, tetapi mata kecil gua nih ya, mata hati gua mulai lepas Ranupumolo menuju Waturejeng. Itu gua merasa diikuti oleh sosok kakek-kakek, tetapi dia bertubuh, dia nggak kerdil gitu, pendek lah orangnya gitu, pendek tapi bukan kating, wah pendek aja. Sosok kakek-kakek dia pendek ya, itu dia jalan terus di belakang gue sampai menjelang Ranupani dia baru nggak ada. Jadi di perjalanan kok anjrit, gue bilang si Keling, si Indra, Arum sama si Aquarin anteng-anteng aja di depan. Nah gua di belakang di dalam hati gua, ya ampun ini siang-siang emang redup waktu itu kan habis hujan, mataharinya nggak langsung terbit, nggak langsung terang, nggak, jadi redup dia redup. Jadi sepanjang perjalanan gua diikutin sama dia. Dalam hati gua masya Allah ada aja gua bilang. Terus gua berhenti dia berhenti gitu kan. Gua nengok dia nggak ada. Gitu. Ntar giliran gua jalan nggak ada lagi. Jadi perasaan ini mata ini walaupun kita ngeliat ke depan tapi kayak gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Belakang tuh kayak kelihatan gitu kan, kayak ada spion lah gitu. Ini sewa soalnya gue sambil selawatan itu ya hampir 4 jam itu loh, mau kesiksa kayak gitu. Akhirnya kita sampai bawah, sampai ke Ranupani. Nah, sore itu juga ada jeep yang turun ke Malang. Udah gue karena mata gue ini kan harus diobatin kan. Jadi sampai Ranupani gue beres, ada jeep. Nah anak Surabaya ternyata mereka lewat jalur ayak-ayak gitu. Pantesan kita nggak ketemu, tapi begitu sampai Ranupani kok mereka udah ada duluan gitu. Ternyata mereka lewat jalur ayak-ayak. Tahu kan jalur ayak-ayak ya, kalau orang yang udah tahu Semeru pasti ngerti lah jalur ayak-ayak. Ternyata mereka lewat ayak-ayak, jadi kita ketemu di Ranupani. Pas mereka juga udah naik jeep, begitu kita sampai udah mas langsung kita turun ke Malang. Pas banget, mata gua udah kayak begitu, udah nyaris buta gua nih yang sebelah kiri gua gitu. Naik turun sepanjang jalan, anak Surabaya juga banyak ceritanya gitu kan. Waktu mereka di Arjopodo, waktu mereka di Kalimati rupanya sama yang mereka dengar tuh gending Jawa gitu. Gending Jawa sama suara kayak suara apa ya, nging gitu ya, tapi semacam seruling tapi suaranya nggak menentu gitu. Gua inget yang ceritanya si Kiri kalau nggak salah, si Rizky ya kalau nggak salah. Dan di jeep itu kita cerita seru-seruan kan, ternyata ya apa namanya luar biasa pengalaman yang kita alamin. Gue berpikir mata gue kan harus diobatin gitu kan. Ya udah begitu sampai gue di Tumpang langsung yang dicari apotek, beli salep mata sama obat tetes mata. Itu begitu gue tetesin, nah, obat tetes mata sama salep matanya baru rasanya ganjilan-ganjilannya tuh kayak hilang gitu kan, baru mendingan tuh. Mendingan udah kita istirahat semalam lagi di rumah Pak Yon. Karena kondisi gue mengenaskan kan, akhirnya gue diajak mampir ke rumahnya Wenang. Nah disitulah persahabatan gue dengan teman-teman gue yang dari Surabaya yang sering masuk juga dalam cerita gue terjalin dengan baik. Jadi pendakian Semeru itu pada tahun 2000 sebenarnya sih ya, kalau misalnya gue ada kesempatan untuk mengingat-ingat lebih dalam lagi, itu sebenarnya ada beberapa kejadian tapi gue mau ucapkan agak ragu gitu. Gue masih harus merangkai dulu gitu, masih ada sekitar 2 kejadian gitu, cuman gue masih agak ragu. Terus pertama di mimpinya tadi gitu, di mimpi tadi yang gue panjang itu ada, cuman gue mau merangkai dulu lah, nantilah kalau udah kerangkai dengan baik akan gue ceritakan lah gitu. Itulah perjalanan di saat gue mengantar junior gue mendaki Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa untuk pertama kalinya bagi mereka. Dan alhamdulillah
pendakian itu walaupun ya semi horor, tetapi menyisakan kenangan dan pengalaman yang luar biasa.